Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin memang kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi yang membunuh banyak orang, menyengsarakan banyak orang, tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Publik, kita semua justru dibebani pekerjaan tambahan. Selain harus bertahan hidup, kita justru harus lebih teliti mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran. Tambah capek, tambah pegel, tambah frustasi. Tapi pilihannya tidak banyak. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Pandemi terbukti melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Kecuali perilaku para politikus dan pejabat kita. Inilah kenyataannya. Sudah sebegitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget. Tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah. Zaman sekarang ini korupsi sudah lebih luas dari zaman Orde Baru. Apa lebih luasnya? Gini, mari kita ingat, zaman Pak Harto itu KKN banyak tuh, luar biasa. Tapi Bapak ingat enggak dulu? Enggak ada korupsi dilakukan oleh DPR. Hakim enggak berani dulu. Gubernur, Pemda, Bupati nggak berani. Dulu korupsinya itu korupsi terkoordinir. Sekarang Bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri. Mahkamah Agung, hakimnya korupsi sendiri. Mahkamah Konstitusi, Gubernur, Kepala Daerah, DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri.
Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon gitu. Jadi ngertinya saya antara 200 juta, 150 juta. Jadi tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak? Nggak, ya ini angkanya itu. Baru tahu ya Pak? Baru tahu gitu. Pertama kali saya udah cuman diam aja, cuman saya punya kewajiban. Saya harus membangun Banjarnegara. Tapi lama-lama kalau kerja duitnya nggak ada kan, tingak-tinguk Mas. Ya, ini kalau orang Banyumas ngomong loh. Iya. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kalau gajinya iya Mas. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Setelah Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ditahan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi, warga Banjarnegara, Jawa Tengah memasang spanduk berisi sindiran dan juga dukungan. Sejumlah spanduk yang berisi dukungan dan sindiran kepada Bupati Banjarnegara Budi Sarwono ini terpasang di alun-alun kota Banjarnegara. Spanduk yang terpasang antara lain bertuliskan "Selamat Jalan Bupatiku", "Semoga tidak kembali ke Banjarnegara", serta "Terima kasih KPK telah menyelamatkan Banjarnegara". Warga Banjarnegara, bayangkan ya, sudah ada 20 gubernur jadi tersangka, ada 300 lebih bupati, ada ratusan DPR. Apa sesungguhnya yang terjadi? Saya kira ada sistem kita yang kurang pas, ya harus kita kaji kembali. Ya. Apa sebetulnya yang terjadi? Ya, begitu banyak. Ini bukan juara dunia, juara. Nggak ada lawan lagi Indonesia itu. 300 kepala daerah, 20 gubernur, ratusan DPR. Saya kira apa? Mesti kita duduk bersama, ini mesti kita benar. Jadi demokrasi kita yang mahal ini, saudara. Demokrasi kita yang mahal ini, bagaimana coba jalan keluarnya? Ya, gaji bupati itu 6,6 juta. Teman-teman tahu Muraning jadi bupati bagaimana? Bikin spanduk, bikin iklan, bikin tim sukses, bayar saksi. Contohnya itu ya kalau gubernur Jawa Barat itu saksinya aja kalau nggak salah 80.000 kalau bayar saksinya untuk melatih dan membayar 200 perak aja. Ayo, 160 miliar, bagaimana nggak mahal gitu? Bagaimana jalan keluarnya? Jadi kalau sistem kita begini terus, habis orang-orang baik di tanah air. Say no korupsi, say no korupsi. Kita generasi muda, say no korupsi. Say no korupsi, say no korupsi. Jangan sibuk tunjuk-tunjuk, coba koreksi diri. Cari angin di pinggir kusen dibeli naik motor. Tidak hadir titip absen, itu bibit-bibit koruptor. Say no korupsi, say no korupsi. Jangan sibuk tunjuk-tunjuk, lihat diri sendiri. Perahu layar di tepian, laut bersih tidak kotor. Masih nyontek saat ujian, itu bibit-bibit koruptor. Say no korupsi, say no korupsi. Jangan sibuk tunjuk-tunjuk, coba koreksi diri. Kaya miskin semua sama, saat lebaran makan opor. Tugas kelompok numpang nama, itu bibit-bibit koruptor. Say no korupsi, say no korupsi. Jangan sibuk tuduh-tuduh, coba koreksi diri. Bermain sama sahabat, bermain membawa obor. Kuliah terlambat, itu bibit-bibit koruptor.